Baiklah, mari kita mulai dengan pengenalan dasar tentang bekam darah. Apa sebenarnya bekam darah itu? Bekam darah adalah salah satu metode pengobatan tradisional yang telah digunakan dalam berbagai budaya selama berabad-abad. Metode ini melibatkan penggunaan cangkir atau mangkuk kaca yang ditempatkan di atas kulit pasien. Cangkir tersebut kemudian diciptakan tekanan negatif dengan cara mengeluarkan udara dari dalamnya atau menggunakan api untuk mengurangi oksigen di dalam cangkir dan menciptakan ruang hampa udara. Akibatnya, kulit dan jaringan di bawahnya tertarik ke atas ke dalam cangkir, menciptakan efek seperti lebam di kulit yang disebabkan oleh pembengkakan pembuluh darah di bawahnya. Bekam darah dilakukan dengan tujuan merangsang aliran darah di area tertentu, mengurangi peradangan, dan mempromosikan proses penyembuhan. Hal ini dipercaya dapat membantu menghilangkan racun dari tubuh dan mengurangi ketegangan pada otot dan jaringan. Bekam darah juga dapat digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan tertentu, seperti nyeri punggung, nyeri leher, migrain, dan masalah pernapasan. Apakah bekam darah aman? Apakah ada risiko atau efek samping yang perlu diperhatikan? Secara umum, bekam darah dianggap aman jika dilakukan oleh praktisi yang terlatih dengan menggunakan alat dan teknik yang steril. Namun, seperti prosedur medis lainnya, ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan. Beberapa efek samping yang mungkin terjadi setelah bekam darah termasuk lebam atau bekas luka di kulit, iritasi kulit, dan infeksi. Oleh karena itu, sangat penting untuk mencari praktisi yang berpengalaman dan mengikuti prosedur steril dalam melakukan bekam darah. Bagaimana proses bekam darah dilakukan? Proses bekam darah dimulai dengan membersihkan kulit di area yang akan diterapkan cangkir. Setelah itu, cangkir ditempatkan di atas kulit, dan tekanan negatif diciptakan sehingga kulit dan jaringan di bawahnya tertarik ke dalam cangkir. Cangkir biasanya dibiarkan dalam posisi selama beberapa menit sebelum dilepaskan. Setelah bekam darah selesai, area yang diterapi akan diberi perawatan agar penyembuhan berjalan dengan baik. Mengenal bekam darah, metode pengobatan tradisional yang menarik. Kami akan membahas tentang bekam darah, sebuah metode pengobatan tradisional yang telah digunakan selama berabad-abad di berbagai budaya. Jika Anda penasaran tentang bagaimana bekam darah bekerja, manfaatnya, dan bagaimana prosesnya dilakukan, maka video ini cocok untuk Anda. Dalam video ini, kami akan memberikan gambaran menyeluruh tentang bekam darah. Anda akan memahami bagaimana cangkir atau mangkuk kaca ditempatkan di atas kulit untuk menciptakan tekanan negatif, yang memungkinkan aliran darah meningkat dan membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan. Kami juga akan membahas manfaat kesehatan dari bekam darah, termasuk bagaimana metode ini dapat membantu meredakan nyeri, mengurangi peradangan, dan meningkatkan proses penyembuhan. Tidak hanya itu, kami juga akan membahas beberapa efek samping dan risiko yang perlu diwaspadai saat melakukan bekam darah. Ini penting untuk memahami prosedur ini dengan baik sebelum mencobanya, dan kami akan memberikan tips tentang bagaimana menemukan praktisi yang berpengalaman dan berkualitas. Bekam darah, yang juga dikenal sebagai hijamah, adalah sebuah metode pengobatan alternatif yang telah digunakan selama ribuan tahun di berbagai budaya dan tradisi pengobatan, termasuk dalam pengobatan tradisional Cina, Yunani kuno, dan juga pengobatan Islam. Bekam darah melibatkan pengeluaran darah dari tubuh dengan membuat sayatan kecil pada permukaan kulit, kemudian menempatkan cangkir bekam di atas sayatan tersebut untuk menciptakan vakum sehingga darah mengalir ke atas dan masuk ke dalam cangkir. Proses bekam darah biasanya melibatkan langkah-langkah berikut. Persiapan, pasien akan duduk atau berbaring dalam posisi yang nyaman. Area tubuh yang akan dikenai bekam akan dibersihkan untuk menghindari risiko infeksi. Sayatan, terapis bekam akan menggunakan alat tajam atau jarum untuk membuat sayatan kecil pada permukaan kulit di area yang ditargetkan. Sayatan ini biasanya tidak menyakitkan karena kedalamannya hanya mencapai lapisan kulit atas. Penerapan bekam, setelah sayatan dibuat, cangkir bekam yang berbentuk kaca atau plastik akan ditempatkan di atas area sayatan. Kemudian, udara di dalam cangkir akan dihisap atau diangkat dengan menggunakan alat yang disebut alat pengisap, menciptakan efek vakum. Hal ini menyebabkan darah di bawah kulit naik ke atas dan masuk ke dalam cangkir melalui sayatan kecil. Pengeluaran darah, cangkir akan dibiarkan menempel pada kulit selama beberapa menit untuk mengeluarkan darah.
Jumlah darah yang dieluarkan biasanya tidak banyak dan tergantung pada kondisi pasien serta tujuan dari prosedur bekam. Pengangkatan bekam, setelah darah cukup diambil, cangkir bekam akan diangkat dari kulit, dan area sayatan akan dibersihkan dan ditutupi dengan perban steril. Bekam darah diyakini oleh para penggemarnya dapat membantu menyembuhkan berbagai kondisi kesehatan, termasuk migrain, masalah kulit, nyeri otot dan sendi, sakit punggung, masalah pencernaan, dan bahkan untuk meningkatkan sirkulasi darah. Namun, perlu dicatat bahwa klaim-klaim tentang manfaat bekam darah belum sepenuhnya didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Metode bekam darah ini, meskipun telah digunakan selama ribuan tahun, tetap kontroversial dan dapat memiliki risiko. Risiko potensial meliputi infeksi, luka kulit yang dalam, alergi terhadap bahan cangkir bekam, atau risiko penularan penyakit darah jika alat tidak steril. Oleh karena itu, sebelum menjalani prosedur bekam darah, disarankan untuk berkonsultasi dengan profesional medis yang terlatih dalam teknik ini dan memastikan bahwa fasilitas dan alat yang digunakan benar-benar steril dan aman. Tambahan informasi tentang bekam darah adalah bahwa meskipun beberapa orang percaya pada manfaatnya, metode ini tidak diakui secara resmi oleh komunitas medis modern sebagai pengobatan utama. Pada tingkat global, praktik bekam darah dianggap sebagai pengobatan alternatif atau komplementer, yang berarti digunakan sebagai pelengkap perawatan medis konvensional, bukan penggantinya. Meskipun belum ada bukti ilmiah yang kuat untuk mendukung klaim kesehatan yang luas, beberapa penelitian awal telah menunjukkan beberapa potensi manfaat dari bekam darah. Beberapa studi kecil menemukan bahwa bekam darah dapat membantu mengurangi rasa nyeri pada beberapa kondisi, seperti nyeri punggung bawah dan nyeri leher. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkonfirmasi temuan-temuan ini dan untuk memahami mekanisme kerjanya dengan lebih baik. Perlu dicatat bahwa praktik bekam darah harus dilakukan oleh terapis yang berlisensi dan terlatih dengan baik. Pemilihan metode, alat bekam, sterilisasi, dan kelayakan kesehatan pasien harus diperhatikan dengan seksama untuk mengurangi risiko komplikasi dan masalah kesehatan. Beberapa jenis bekam yang lain, seperti bekam kering dan bekam basah, juga ada. Bekam kering melibatkan penerapan cangkir tanpa pengeluaran darah, sementara bekam basah melibatkan penerapan cangkir dengan melakukan sayatan lebih dalam untuk mengeluarkan darah lebih banyak. Keduanya juga memiliki sejarah penggunaan dalam pengobatan tradisional, tetapi tetap kontroversial dan harus dilakukan dengan hati-hati. Penting untuk mengingat bahwa sebelum mencoba bekam darah atau metode pengobatan alternatif lainnya, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau profesional kesehatan terkait. Dokter dapat membantu menyediakan informasi yang tepat tentang manfaat dan risiko serta membantu memutuskan apakah metode tersebut sesuai untuk kondisi kesehatan Anda atau apakah perawatan medis konvensional lebih tepat. Keselamatan dan kesehatan pasien harus selalu menjadi prioritas utama dalam upaya pengobatan. Melanjutkan informasi mengenai bekam darah, berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait prosedur dan potensi efek samping. Prosedur dan risiko. Bekam darah harus dilakukan oleh terapis yang berpengalaman dan berlisensi. Terapis yang terlatih akan menentukan lokasi yang tepat untuk aplikasi bekam berdasarkan kondisi medis pasien. Sterilisasi alat dan peralatan harus diutamakan untuk menghindari risiko infeksi dan penularan penyakit. Bekam darah harus dihindari pada area kulit yang terluka, infeksi, atau bengkak. Selama prosedur, pasien mungkin merasa sensasi tarikan atau sedikit sakit saat cangkir ditempatkan dan darah ditarik ke dalam cangkir. Setelah bekam selesai, bekas luka bekam biasanya sembuh dengan sendirinya, tetapi dapat meninggalkan bekas. Efek samping dan kontraindikasi. Seperti halnya prosedur medis lainnya, bekam darah juga memiliki potensi efek samping dan risiko. Efek samping yang mungkin termasuk hematoma, memar pusing, lemas, atau reaksi alergi terhadap cangkir bekam atau bahan lain yang digunakan. Bekam darah tidak direkomendasikan untuk beberapa kondisi medis tertentu, seperti gangguan pembekuan darah, gangguan perdarahan, anemia berat, kehamilan, kanker, dan masalah kulit yang parah. Selain itu, bekam darah tidak boleh digunakan sebagai pengganti perawatan medis konvensional untuk kondisi medis yang serius atau mengancam jiwa. Status keilmuan. Sampai saat ini, studi ilmiah tentang efektivitas bekam darah masih terbatas dan kontroversial.
Dibutuhkan penelitian lebih lanjut dengan ukuran sampel yang lebih besar dan metode penelitian yang ketat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat dan risiko bekam darah secara ilmiah. Sebagai kesimpulan, bekam darah adalah metode pengobatan alternatif yang telah digunakan selama ribuan tahun di berbagai budaya. Meskipun ada beberapa klaim tentang manfaat kesehatannya, bukti ilmiah yang kuat masih belum ada. Sebelum mencoba bekam darah atau metode pengobatan alternatif lainnya, sangat penting untuk berkonsultasi dengan profesional medis terlatih dan berlisensi untuk memahami risiko, manfaat, dan kecocokan metode tersebut dengan kondisi kesehatan Anda. Selalu prioritaskan keselamatan dan kesehatan dalam setiap upaya pengobatan.